Malam itu sebenarnya terlihat seperti malam-malam lainnya. Lampu studio menyala terang, penonton duduk rapi, dan April Cirebon berdiri di atas panggung dengan napas yang sedikit lebih berat dari biasanya. Tidak ada yang menyangka malam itu akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam hidupnya. April tampil bukan sebagai sosok yang penuh percaya diri berlebihan, tapi sebagai penyanyi yang membawa cerita hidupnya di setiap nada. Dari awal lagu, aura berbeda sudah terasa. Suaranya keluar pelan tapi penuh penghayatan, seolah setiap lirik punya makna personal. Penonton mulai diam, bukan karena diminta, tapi karena terbawa suasana. Di sudut lain panggung, dua sosok besar duduk memperhatikan dengan serius, Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih. Bagi April, keberadaan mereka saja sudah cukup membuat jantung berdegup kencang. Tapi ia tetap bernyanyi, seolah ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya. Saat lagu berakhir, tidak ada sorak berlebihan. Yang ada justru keheningan. Keheningan yang terasa berat, seolah semua orang sedang mencerna sesuatu yang besar. April menunduk, tangannya gemetar, dan dalam hatinya, ia belum tahu bahwa malam itu tak akan pernah ia lupakan. April Cirebon bukan penyanyi yang muncul karena keberuntungan semata. Perjalanannya panjang, penuh jatuh bangun dan jauh dari kata mudah. Ia datang dari daerah, membawa mimpi besar dengan modal suara dan keberanian. Tidak sedikit panggung kecil yang pernah ia lewati, tidak sedikit komentar pedas yang harus ia telan. Tapi satu hal yang selalu ia pegang, dangdut bukan sekedar hiburan, tapi identitas. April tumbuh dengan dangdut, belajar dari lirik, irama, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia bukan tipe penyanyi yang hanya mengejar nada tinggi, tapi selalu mencoba menghadirkan rasa. Itulah yang membuat penampilannya terasa jujur. Di setiap kesempatan, April selalu tampil dengan sikap rendah hati. Ia tidak pernah mengklaim dirinya paling hebat. Justru dari kerendahan itulah karakter April terbentuk. Malam itu, semua proses panjang itu seperti berkumpul dalam satu panggung. Semua latihan, air mata, dan harapan seakan mengalir lewat suaranya. Dan tanpa ia sadari, apa yang selama ini ia bangun perlahan, akhirnya dilihat oleh orang-orang yang paling berpengaruh di dunia dangdut. Ketika Rhoma Irama mulai berbicara, suasana langsung berubah. Tidak ada yang berani menyela, karena semua tahu setiap kata dari Raja Dangdut punya bobot yang berat. Rhoma tidak langsung memuji. Ia memulai dengan penilaian yang tenang, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat penting. Ia berbicara tentang karakter suara, tentang penguasaan lagu, dan tentang rasa yang jarang dimiliki penyanyi muda. Lalu ia menyebut nama April dengan nada yang penuh keyakinan. Menurut Rhoma, April bukan hanya punya suara bagus, tapi punya jiwa dangdut yang kuat. Ini bukan pujian sembarangan. Rhoma menegaskan bahwa apa yang ditampilkan April malam itu bukan hasil kebetulan. Itu hasil proses. Di titik ini, kamera menangkap wajah April yang mulai berkaca-kaca. Ia masih berusaha tersenyum, tapi air matanya mulai menggenang. Penonton mulai saling pandang. Mereka sadar, ini bukan komentar biasa. Ini adalah pengakuan. Dan ketika Rhoma menyebut bahwa kualitas April berada di level yang sangat tinggi, suasana studio terasa semakin tegang. Seolah semua orang sedang menunggu satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Setelah Rhoma Irama, giliran Elvy Sukaesih angkat bicara. Dengan ketenangan khas seorang ratu, Elvy menyampaikan penilaiannya tanpa nada berlebihan. Justru dari ketenangan itulah kata-katanya terasa semakin dalam. Elvy berbicara tentang aura panggung April, tentang cara ia menyampaikan lagu, dan tentang kejujuran dalam bernyanyi. Menurut Elvy, April memiliki sesuatu yang tidak bisa dipelajari hanya dari latihan, yaitu rasa. Ia menyebut bahwa karakter seperti ini tidak muncul setiap tahun. Saat Elvy menyebut masa depan dangdut, nama April ikut disebut di dalamnya. Di titik ini, April sudah tidak mampu menahan emosinya. Tangannya menutup wajah, bahunya mulai bergetar. Air mata yang selama ini ditahan, akhirnya jatuh. Penonton ikut terdiam.
Mereka menyaksikan seorang penyanyi muda menerima pengakuan dari sosok yang selama puluhan tahun menjadi simbol dangdut Indonesia. Ini bukan hanya tentang April, ini tentang regenerasi, tentang estafet yang perlahan mulai berpindah tangan. Momen paling menentukan datang ketika Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih secara terbuka menyebut April Cirebon sebagai calon Ratu Dangdut selanjutnya. Kalimat itu meluncur tanpa ragu, tidak ada basa-basi, tidak ada syarat, hanya keyakinan. Begitu kalimat itu terdengar, tangis April benar-benar pecah. Ia tidak lagi mencoba menahan air matanya. Semua emosi tumpah di satu titik. Bagi April, ini bukan sekedar pujian. Ini adalah validasi atas seluruh perjuangannya. Kamera menyorot wajahnya yang basah oleh air mata, sementara penonton memberi tepuk tangan panjang. Banyak yang ikut merinding. Tidak setiap hari kita melihat legenda menobatkan penerusnya secara langsung. Momen ini terasa sakral, bukan karena seremoni, tapi karena ketulusan. April berulang kali mengangguk, seolah masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dalam satu malam, statusnya berubah. Dari penyanyi berbakat, menjadi sosok yang diproyeksikan sebagai masa depan dangdut. Yang membuat momen ini semakin mengejutkan adalah ketika Rhoma dan Elvy menyebut bahwa kualitas April berada jauh di atas pemenang Dangdut Akademi 7, Tasya Tangerang. Pernyataan ini langsung menjadi pembicaraan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menegaskan level. Dalam dunia kompetisi, gelar juara memang penting, tapi kualitas sejati tidak selalu diukur dari piala. Rhoma dan Elvy melihat sesuatu pada April yang melampaui hasil kompetisi. Mereka melihat konsistensi, karakter, dan kedewasaan bermusik. April sendiri tidak terlihat jumawa, justru ia semakin merendah. Ia menyadari bahwa pernyataan ini adalah tanggung jawab besar. Banyak mata kini tertuju padanya, banyak harapan yang disematkan, dan disinilah letak perbedaan April. Ia tidak merayakan perbandingan itu, tapi menerima pengakuan tersebut dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Reaksi studio malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada sorakan berlebihan, tidak ada teriakan. Yang ada justru keheningan yang penuh makna. Penonton seolah memahami bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang besar. Beberapa terlihat mengusap mata, beberapa lainnya hanya terdiam menatap panggung. Atmosfer ini jarang terjadi. Biasanya panggung dangdut penuh gemuruh, tapi malam itu semua terasa khidmat. April berdiri di tengah panggung dengan mata sembab, menerima pelukan dan dukungan. Kamera bergerak pelan, menangkap setiap ekspresi. Momen ini terasa nyata, tidak dibuat-buat. Inilah kekuatan cerita manusia. Ketika perjuangan bertemu pengakuan, emosi tidak bisa dibohongi. Dengan penobatan ini, April tidak hanya menerima pujian, tapi juga beban. Menjadi calon Ratu Dangdut berarti setiap langkahnya akan diawasi, setiap penampilannya akan dibandingkan. April sadar akan hal itu. Dalam wawancara singkatnya, ia tidak berbicara soal kemenangan. Ia berbicara soal tanggung jawab. Ia ingin terus belajar, terus menjaga dangdut, dan terus menghormati para pendahulu. Sikap inilah yang membuat banyak orang semakin yakin. April bukan hanya siap secara suara, tapi juga mental. Pengakuan dari Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih bukan hal yang bisa dibeli atau direkayasa. Ini adalah hasil dari penilaian panjang dan pengalaman puluhan tahun. Ketika dua legenda ini sepakat, itu berarti sesuatu yang sangat serius. Bagi dunia dangdut, ini adalah sinyal regenerasi, bahwa dangdut tidak akan berhenti. Ia akan terus hidup melalui generasi baru yang menghormati akar dan membawa pembaharuan. Malam itu bukan akhir, tapi awal. April Cirebon telah membuka lembaran baru dalam hidupnya. Apakah ia benar-benar akan menjadi Ratu Dangdut selanjutnya? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, malam itu April telah mencatatkan namanya dalam sejarah kecil Dangdut Indonesia. Dan kita semua menjadi saksi. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.